Dunia ini sudah nggak ada tempat lah bagi otoritarianisme dan sebagainya. Tapi ini soal trauma dulu ya. Soal trauma itu juga begitu. Tidak adil kita membebankan Pak Prabowo dengan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu, yang itu sebenarnya konspiratif, ya tendensius dan banyak sekali lah kalau menurut saya sih. Dan tidak membaca secara objektif apa yang terjadi sama Pak Prabowo begitu. Pak Prabowo itu berkali-kali bilang kalau mau dirumuskan saya ini adalah jenderal anti perang, dia bilang. Dari dulu coba dicek, dia bilang. Tapi jangan larang saya mempersiapkan diri untuk berperang. Karena kalau kita mau damai, siaplah berperang. Kan beliau bilang begitu. Dan itu beliau ucapkan berkali-kali. Jadi beliau lagi mempersiapkan kita ya, dan mempersiapkan pemerintahan dan juga negara kita ini dalam situasi yang memang harus kita hadapi. Sehingga trauma-trauma itu ya perlu kita kita clearkan lah. Cobalah keluar dari trauma ini. Coba saya ingat satu hari ya. Saya diceritain oleh almarhum Pak Hadi Sasono karena waktu itu Pak Habibie itu oleh media asing disamakan dengan Idi Amin. Pernah itu, coba kalau ada riset begitu ya. Bukan John Robert Mugabe, beda lagi Bang. Ini Idi Amin yang karena kan dianggap ini kan Islam, Ijmi dan sebagainya kan begitu. Lalu suatu hari kata Pak Adi cerita ke saya itu Maria Rosa yang jurnalis Maria Ressa itu datang ke rumah Pak Habibie sebagai presiden minta wawancara CNN waktu itu. Ya. Lalu ketemulah dengan Pak Habibie ini gitu. Lalu setelah ketemu dengan Pak Habibie dialog gitu ya, kaget dia shock gitu. Sampai saya ingat betul cerita ini sampai Pak Adi bilang si Maria itu bilang sama Pak Habibie, Mr. President, dia bilang, can I hug you? Dia bilang gitu. Saya boleh peluk nggak gitu? Come on, kata Pak Habibie kan orangnya kan begitu ramah terus pelukan begitu kan. Jadi kata ini, saking beratnya propaganda anti Habibie ini, sampai-sampai ada orang yang bisa percaya bahwa Habibie ini kejam, dia ini akan membunuh, dia itu seperti Idi Amin dan sebagainya gitu. Yang di brainwash di luar sana. Saya kira sekarang ini kita udah keluar lah dari hal-hal kayak begitu gitu. Dunia ini udah terlalu kompleks. Sekarang ini ada artificial intelligence, alat kita untuk melawan sekarang udah pindah ke jempol kita masing-masing, ya kan? Kita bisa viral dan sebagainya. Dunia ini sudah nggak ada tempat lah bagi otoritarianisme dan sebagainya. Jadi kalau kita mengembangkan trauma-trauma kayak begitu ya, mohon maaf karena kita kekurangan alat aja untuk membaca kompleksitas keadaan gitu. Dan menurut saya ya karena itulah kita mungkin perlu belajar